berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Ya, kami telah memberikan kesempatan 3 menit durasi untuk Bang Djahmada Ginting ya. Girsang, sorry kok Ginting. Bentar, siapa tuh? Bang Girsang. Saya kena SP1 dari beliau. Bahaya nih. Apa ya sekiranya kalau misalnya ini sudah diperlihatkan, apalagi gitu loh. Jaringannya bisa selesai nggak? Tadi melanjutkan rekan Kurifai, sekarang kita fokus penyidikan dan serahkan ijazah toh. Iya. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita Tapi tunggu. menjamin Ya, tidak apa bahwa menjamin? udah diselesaikan? Loh, begini, yang penting sesuai dengan penyidikan, barang bukti lah katakan ya. Itu yang memang ground zero kita itu, bukan ground zero kita doang. Semua masyarakat berangkat begitu, atau kebanyakan masyarakat pendukung Rismon, Roy, Tifa dan lain-lain. Itu yang kita tunggu-tunggu sudah berapa bulan, hampir 1 tahun kali. Nah kalau itu diserahkan ke sana, yang penting kita lihat dulu. Ya mungkin boleh kita lihat, tapi penyidik yang jelas membuat serah terima barang bukti itu. Oke, masalah nanti diteliti segala macam itu kesepakatan juga dengan penyidik. Nggak serta-merta kita paksa, nggak begitu juga. Sesuai dengan tadi, jangan sampai terjadi kekulpaan atau kelupaan lagi. Oh tidak boleh dilihat. Ah itu kan sama juga bohong. Gitu menjawab loh. tadi juga berarti itu artinya maksud saya. itu bukan hanya hasrat semata kan? Bukan hanya hasrat. Ini menegakkan hukum loh. Harus material loh. Ya materialnya. Deliknya material. Harus lihat memang bukti asli ijazah palsu. Dan diteliti di laboratorium. Dan mungkin itu peningkatan karena mereka ahlinya memang. Jika diperkenankan mari. Dan tujuan kita memang waktu Bariskim kemarin, waktu kita berkasus, jika itu ada, silakan. Ahli ini memeriksa itu tidak lama. Tidak lama. Ya. Dua-duanya ahli kok ini. Gitu loh. Baik secara digital, ya kalau diperkenankan secara analog juga lebih mantap. Sama-sama. Karena tujuannya kan penegakan hukum ini. Jangan lagi ada yang tertutup. Harus objektif, adil, dan transparan. Kalau misalnya Bang Djahmada mengatakan, ya kita kalau misalnya datang ada barang aslinya itu kita lihat, kita teliti, oke kita terima. Nah yang kemarin digelar perkara, kenapa yang kopian malah dianalisa? Kan kopian itu sebetulnya. Loh, Bung Fadil sampai sekarang siapa sih yang mendapat aslinya? Saya tanya. Ya, siapa yang bertanya tentu ya. Jangan-jangan ya siapapun tidak, menurut saya, analisa saya, belum tentu ada yang pernah melihat asli. Maaf ya, saya nggak mendahului yang pernah melihat asli. Nah kalau belum ada yang lihat aslinya, kenapa yang kopi kok malah dianalisa gitu? Iya, terpaksa cara mereka meneliti dari digital itu. Dari keahlian mereka, forensik digital itu Terpaksa hanya dari situlah. Di awal memang sudah ada kesalahan. Ya, coba kalau perlihatkan aslinya, pasti juga dianalisa gitu loh. Udah dijawab. Dari situ kita modalnya. Kita nggak mungkin dong kasih Ujuk-ujuk begitu. kalau ada aslinya udah selesai. Ya. Udah game is over. Ya, oke. Udah dijawab. Siapapun Jadi jangan cari-cari dari Bung itu. Rifai, udah dijawab nih. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita kan harus duduk melihat dengan proses hukum yang benar. Ya. Sesuatu yang analog ini sudah berulang-ulang. Banyak orang bicara sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Gampangnya untuk menguji uang palsu, apakah uang palsu yang diperiksa atau uang palsu ini kita foto, lalu fotonya yang kita uji. Itu pertanyaan saya tadi kan. Kan begitu ya. Sementara secara gampang adalah untuk foto ini, apakah bisa ketahuan jenis kertas, jenis tinta, jenis hologram, Bukan asli kok. jenis benang pengaman, tidak bisa dijawab di foto ini. Oke. Tapi kalau analog itu bisa dijawab, di uang palsu itu ada Tapi semua. karena mereka nggak pernah pegang Bang asli. Pertanyaannya lagi kembali. Kalau kita udah sepakat dulu bahwa analog harus dengan analog. Pertanyaannya, siapa lembaga hukum yang berwenang melakukan pengujian analog di Indonesia? Ya, laboratorium forensik. Sudah berdiri sejak tahun yang disahkan negara gitu. Sudah berdiri sejak tahun 54 ya, mendapatkan ISO, dia di bawah juga pengawasan lembaga CAN sertifikat. Tiap tahun tidak hanya peralatan, orang-orang yang pun diuji di dalam pun sarjana kimia, sarjana fisika gitu ya.
Masa kita nggak percaya? Kita Anda meragukan Rizwan dan Roy? Pak, kami menangani... Bukan Nggak mereka. percaya, Bang Rifai. bukan nggak percaya, mohon maaf nih. Ya. Karena kan memang kan hanya diperlihatkan saja tadi kan Bang, hanya diperlihatkan. Foto aja, foto latar Beda belakang. halnya kalau misalnya Fotonya. itu diserahkan, lalu dicek di lembaga yang sesuai dengan standar negara tadi itu. Loh, ini kan kembali mundur, ini belum update berarti ini. Waktu di Barreskrim, kami diminta menyerahkan ijazah asli Iya. dan 20 hari ditahan. Artinya sudah pernah nginep lah itu ijazah. Nginep, diperiksa oleh lapor dan keluar hasilnya. Tapi kan kembali lagi, di-challenge dengan cara yang keliru. Dengan cara yang tadi apa? Ya, apple to Digital. apple. Yang tadi Anda Ya. Ya, bayangkan, ya kita gampang lah, apakah mungkin uang palsu bisa diuji secara foto uang palsu oleh digital gitu. Oke. Nah, Sekarang- kembali lagi, ini soal Oke. Silakan dulu ya. karena kami menolak digital, karena itu juga kami melihat nggak ada urgensinya orang-orang ini untuk melihat apa lagi. Kami dapat informasi nih, mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman. Mereka siapa ini mereka? Dua orang nih, Sebutkan. Pak Roy sama Pak Rizwan. Ya Roy CS. Di gelar kita sudah jelaskan, tidak memiliki apa namanya brevet, ya tidak, pendidikannya juga tidak linear gitu ya. Jadi ya sekarang gimana? Mau kita serahkan, bahkan kemarin kami menghadirkan justru ahli digital forensik. Ya komisi pakar dari Yang sesuai dengan Ya, sesuai dengan standarisasi yang Anda. dia menjelaskan bahwa memang kami digital forensik tidak boleh men-touch bukti analog. Oke. Itu memang standar- Mereka itu sering standarnya. menjadi ahli di berbagai kasus, puluhan kasus. Itu udah standarnya seperti itu. Itu standarnya. Oke. Bang Giri, Tapi kita senang ini kalau Bung Rifai mengatakan bahwa siap menyerahkan aslinya pada saat penyidikan nanti. ya kan Anda kurang dengar. Bukan, itu kan waktu penyerahan di Barreskrim Ya. 20 hari. Dan kan kita nggak dipanggil. Ahli kita, katakan ahli kita dan bertiga, Rizwan dan Roy, kan nggak dipanggil, nggak diperlihatkan. Mereka nggak pernah lihat dengan kacamata sendiri. Di dalam- katanya saja, gitu loh. Dan Dalam bagaimana? hukum acara pidana bagaimana seharusnya? Oh, nggak bisa dong. Harus kelihatan dong. Sama-sama kita lihat. Kan mereka ahli yang Termasuk dipanggil oleh PPWA. oleh pelapor ya. Iya, pelapor memanggil Rizwan dan Roy waktu gelar perkara khusus itu sebagai ahli, bukan sebagai orang TPWA. Meskipun brevetnya tidak ada tuh. Ya kalau masalah itu kita akui lah. Saya selaku kuasa hukum mereka ahli lah. Ahli memang secara skill gitu loh ya. Udah dibuktikan. Nah, dan ini tambahan informasi terbaru nih. Kemarin kita konversi pers. Roy sudah mendapatkan 5 ijazah asli seteman angkatan 85 asli. Ya, jika dibandingkan ijazah yang namanya quote non asli ini tidak sama. Bayangkan itu. Ini perkembangan baru. Oleh sebab itu penelitian mereka tidak akan Satu angkatan pernah bisa ada beda ijazah gitu. Nah, itu intinya. Ini Mas Roy kan sudah konferensi pers tentang itu kan. Bukan ditemukan, datang mereka seangkatan tahun 85 menyatakan ya membawa asli. Hasil. If compare jika dibandingkan dengan ijazah yang katakanlah palsu sekarang ini masalah ini tidak sama. Itu kan memperkuat penelitian lagi gitu loh. Tidak sama di bagian apa tuh? Ya, Tidak sama di bagian apa? sama fakultas itu. Oke, kehutanan. Nama Iya, kehutanan. fakultasnya. Tidak samanya apa? Kan Anda mengatakan yang 5 ini dengan yang ini beda, tidak sama. Di antaranya fotonya. Oke. Peletakan fotonya terus fontnya banyak tidak persamaan. Ada beberapa poin itu. Dan di situ kalau nggak salah tertera juga ada dosen pembimbing. Ya, termasuk itu. Beda sekali gitu loh. Kemarin udah belak-belakan Mas Roy konferensi pers tentang Artinya dalam kesimpulan sementara apa? ya, berarti kan jumlah semakin jauh. Tadinya 3 waktu Barreskrim, yang 3 pembanding ini kita nggak pernah lihat juga. Iya, meskipun Barreskrim kan juga membandingkan dengan teman seangkatan. Iya, tapi nggak tahu kita yang 3 itu yang mana. Terus dibandingkan dengan mana? Ini kan tambah ngaco gitu loh. Nah, Roy dan Rizwan tidak berhenti. Ternyata datang 5 orang alumni ini tahun yang sama, fakultas yang sama, datang bawa aslinya. Gimana tuh Bang Rifai? Nah, ini kan tambah ini. Jadi nanti kalau memang di penyidikan diperlihatkan aslinya, itu kan menjawab persoalan hukum ini yang saya namakan gap itu kan. Gap Oke. pemisah itu. Rizwan dan Roy itu mau menyambungkan gap ini, bukan tujuan Jangan yang sampai lain. kita mundur-mundur terus nih jadinya, Bang. Iya, begitu. Yang buat mundur siapa? Kalau kami sih maju terus gitu ya. Kemarin hasil digelar juga dijelaskan. Ini oleh pihak Kompolnas, saya juga ikutin dari berita setelah keluar dari gelar. Ternyata ada gelar sesi 2. Kita sesi 1, Bang. Ya. Sesi 2 itu dihadiri oleh semua pakar puslapor yang terlibat dalam pemeriksaan ijazah, termasuk UGM. Dan digali juga oleh para peserta gelar. Sebenarnya kan peserta gelar ini kan Itwasum, Propam, Biro Wasidik, Komnas HAM, Ombudsman, DPR ya?
DPR, Kompolnas dan segala macam. Mereka menerima paparan, waktu keluar Kompolnas kan memberikan komentar. Bahkan saya cukup kaget, ternyata ijazah itu sudah dibandingkan dengan 19 atau 20 ijazah teman lainnya. Oh. Yang dimunculkan 3, tapi sebenarnya 19 sampai 20. Ini penjelasan Komnas. Ini bukannya kita kebanyakan kuota aja kan, dia ada 5, Bukan, ini dibilang tapi yang penting yang real loh. Kompolnas bisa lihat waktu banyak kuota nggak selesai. Ya, di hari gelar itu ya. Jadi muncul seperti itu statement. Jadi kalau saya lihat memang sudah komprehensif dan hati-hati. Ya. Kemarin ada info seperti ini. Kalau buat saya segera serahkan. Ketar-ketir nggak Bang Rifai? Enggak. Kenapa enggak? Kita yakin kok. Bang, kalau kami berangkat dari satu prinsip. Kita sebagai lawyer harus percaya pada klien. Waktu itu saya tanya, Pak Jokowi bilang, Mas Rifai, saya yang menjalani kuliah sejak tahun 80 sampai 85. Saya ikuti semua prosesnya dan saya terima ijazah ini dari UGM. Ya tanya lah Bang Ini Rifai. kebenaran yang saya yakini dan sampai kapanpun akan saya pertahankan. Oke, Anda nggak meminta bukti? Muncul kan data. Jadi kan kenapa digelar itu berhenti Bareskrim? Bukan hanya lapor. Pertama sudah diperiksa 49 saksi, termasuk pihak UGM dan seluruh teman kuliah yang menjelaskan bahwa betul ada seseorang bernama Pak Jokowi, kuliah sejak tahun 80 sampai 85 mengikuti semua proses. Hingga lulus sampai skripsi. 49 saksi loh. Hingga lulus sampai skripsi. Nah, statement dari UGM, teman kuliah. Kedua, bukti surat itu bersetumpuk. Bukti surat apa? KRS, KHS, semua perjalanan administrasi perkuliahannya sejak pendaftaran sampai akhir setumpuk. Itu bukti surat. Jadi alat bukti. Oke. Yang ketiga, dikunci lagi dengan lapor. Jadi bukan hanya berdiri lapor. Lapor ini bersesuaian dengan keterangan saksi. Jadi 19 sampai 20 teman Pak Jokowi di tahun 85 itu, betul. Itu mengatakan ijazah Jokowi sama dengan mereka. Sama. Mereka bilang kalau Pak Jokowi batal, saya batal, dan mereka bilang saya sama-sama kuliah. Tapi yang 5 ini dari mana nih Bang? Nah, sorry, saya mau komentari dulu yang tadi yang 5 nih ya. Kalau buat saya sih menarik aja nih. Buat saya kebenaran adalah kebenaran. Ya, jangan juga orang mau membuat kusut ini. Kasih yang 5 itu serahkan ke Bareskrim dan Polda, kita periksa ulang semua. Nah, yang 5 ini diserahin ke Bareskrim nggak? Saya nggak tahu kan masih di klaim beliau. Maksud saya masih di ya, maksud saya gini, kita serahkan, kita buka, kita saksikan bersama. Oke. Anda clear gitu. Berani? Ini kebenaran, Mbak. Ini kebenaran. Siapa yang memasuk, siapa yang harus jelas semuanya. Tapi kalau asli, nyatakan asli, dan orang yang memfitnah harus bertanggung jawab. Termasuk orang yang membuat kusut. Saya pikir ada kemajuan yang sangat ya, kemajuan yang sangat banyak. Ini tadi aku tampilkan 5, tampil 20 nih. Ini saya mau perang kuota. Bukan perang kuota. Artinya gini aja, mau 5, mau 100, mau 100, mau 1000. Yang paling penting langsung singkatnya aja, ibaratnya benang kusut. Saya dulu awal pengacara Bung Padil, bosku dulu mengajari bagaimana Girisan cara menangani benang kusut. Gue bilang tarik aja Pak, tambah kusut. Terus bagaimana Pak? Gunting tengahnya tarik. Itu cara solving problem benang kusut. Itu analog dalam masalah ini. Nah, digunting aja. Ini aslinya. Itu namanya digunting tuh benangnya. Jangan ditarik. Ini ditarik sama Bung Rifai, ditarik sama Girsa, ditarik sama dan lain-lain. Tambah kusut lah. Nah sekarang analog itu sangat gampang sebenarnya. Udah tampilkan aja. Set. Nggak perlu 100 oleh klien Anda gitu ya. Dan disaksikan oleh klien Anda. Iya dong, baru itu nanti transparan kan. Kan kita udah jadi komplit, saya jelaskan. Bukan lagi rivalitas. Rivalitas mah jeb-jeb doang dalam tinju. Ini udah komplit. Udah gugat sana, gugat sini. Nah hari ini, menambahkan tadi, Rismon hari ini melaporkan juga di Polda Yogyakarta. Saya mau konfirmasi. Apa yang dilaporkan oleh Rismon? 378 penipuan waktu Pak Jokowi ketemu di Desnatalis Gajah Mada, yang panggil itu Pak Kasmujo kan, kan berdiri dia. Aduh Bapak ini kan pembimbing skripsi saya kan, dosen pembimbing skripsi saya kan, gitu loh. Oh iya, mangguk aja kan saat itu kan, tidak ada komentar karena itu acara sangat resmi gitu loh. Tapi sesudah berapa saat kemudian Rismon langsung datangin. Sebelum Rismon datangin juga sudah mulai kan ada cuapan-cuapannya. Terus Rismon datangi rumah Pak Kasmujo. Kalaupun dia tidak terima secara familiar, tapi Rismon sebagai peneliti sudah pengalaman toh menghadapi seperti itu gitu loh. Tapi tetap terucap,
Tidak. Nah, berarti itu kan ada pembohongan, ada penipuan lagi itu kan. Itu yang dilaporkan intinya hari ini. Dengan Anda bukti tahu ya? nggak jawaban Ada tidak bukti Kapan ya? Asmujo itu apa? Tidak itu jawaban. Tidak, kan Rismon kan menanya, apa betul Pak, Bapak pembimbing dosen pembimbingnya. Tidak mau Slippery. bicara mungkin Bang, tidak Nah, itu mau maksud bicara. saya. gitu, Kan Bang. kan connect, kita bisa ulang ke videonya. Oh tidak. Saya tidak ada itu di adik, kurang lebih begitu kan. Jadi Anda akan melaporkan itu ke Polda, Ya, berarti Jogja? ada penipuan informasi kepada publik kan. meskipun itu juga bisa jadi penggiringan juga loh itu. Ya artinya tadi meluas, makanya saya bilang tarik aja benangnya, gunting aja, Oke. gunting solving problem, benang kusut jangan ditarik, gunting saja, tak tarik begitu. Jadi yang melakukan penipuan, Itu padang loh itu. jadi yang melakukan penipuan dalam laporan itu nanti siapa? Ya Pak Jokowi dong. Tanggapan Anda pendek saja mungkin? Ya, Terkait kembali dengan ini, laporan. Bang. kalau dilihat kan ini yang membuat persoalan semakin kusut, semakin keruh. Ya itu dia. Kata Bang Gilang, Gunting aja. biar terang benar. Sebelum Jangan lu ditarik. gunting kan justru yang benang ini yang dibuat putar-putar kan teman-teman TPU ternyata kan gitu. Buat LP baru apakah ini membuat persoalan semakin tenang? Terang. Tidak, kan gitu. Apalagi kalau kita lihat pasal 378 itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Oke, ada kebohongan, tipu muslihat, kedua ada kerugian. Pertanyaan kerugiannya apa? Apa urusannya gitu loh? Kalau informasinya palsu, Ya, jadi seseorang memberikan informasi misalnya tidak tepat pun tidak serta-merta dianggap sebagai penipuan yang dimaksud 378. 378 itu lebih kepada penipuan produk yang merugikan konsumen, itu pasal. Jadi saya lihat juga penggunaan pasal ini kok selain dipaksakan ya, terus juga membuat situasi semakin tajam gitu ya, dan akhirnya saya semakin meyakini memang ini perkara ini bukan spektrumnya murni hukum. Banyak sekali permainan politik di sini. Artinya kembali ke pernyataan Pak Jokowi tadi itu. Ada agenda besar. Ada agenda besar yang Anda sedang merasa bermain gitu. Anda terseret dalam agenda besar itu, Bang Girsang? Hari ini sesudah kami bertemu dengan klien kami secara sering kan, no bohir, tidak ada bohir, tidak ada agenda besar. Ini benar-benar murni penelitian mereka. Biasa sendiri, Rismon sampai kurus kering. Benar loh, ini makanya saya dukung. Loh kalau Anda peneliti benar, sama dengan peneliti dulu, bumi ini bulat. Itu kan luar biasa, sebelum Masehi sampai abad 17 tuh, berapa ratus tahun itu. Penelitian yang dilakukan Aristoteles terakhir oleh Galileo Galilei. Akhirnya dunia mengatakan, ternyata dunia bulat toh, nggak gepeng, nggak persegi gitu. Itulah penelitian. Mulia menurut saya. Kita hargai. Oke. artinya Anda juga sudah siap betul kalau kemudian tadi sama Bang Rifai kita sama-sama hadirkan, kita sama-sama buka bersama ya Bang ya. Karena ingin memotong tengahnya tadi kan Bang? Iya, gunting. Gunting. Itu filosofi dari Minangkabau. Kembali lagi. Bukan termasuk untuk menggoreng-goreng tadi. Oh tidak lagi. Kalau Dari diputus TPUA nih kata yang goreng-goreng. jangan Bang. ditarik. Kalau tarik bidik tambah kecil kan itunya, gumpalannya. Dibuka sudah, gunting lagi. Itu filosofi analogis sebenarnya. Meskipun menurut Bang Rifai, kalau mau gunting ya udah nggak usah buat laporan baru. Itu loh Bang. Oh, enggak apa-apa, itu tinggal ditarik aja. Ya oke. Oh, akhirnya bisa ditarik Itu juga. bisa dong, LP kan bisa ditarik. Jadi saya bingung pagi ini mau gunting atau mau menarik nih. Kembali ke pemirsa pagi ini. Tergantung dari itunya. Iya. Tergantung dari penyelesaian masalah ini Ya, dong. oke. Oke, kalau Kita gitu pun